Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Humaira dari Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen Bisnis dengan nomor NIM 2001001011448. Kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai modul sesi kelima pengantar bisnis mengenai mengorganisasikan perusahaan bisnis. Video ini saya lakukan untuk memenuhi ulangan akhir semester Universitas Esa Unggul. Apa sih mengorganisasikan perusahaan bisnis? Apakah struktur organisasi itu? Kita dapat mendefinisikan struktur organisasi sebagai spesifikasi pekerjaan yang harus dilakukan di dalam organisasi dan bagaimana mengaitkan suatu pekerjaan dengan pekerjaan lain. Di dalam struktur organisasi terdapat bagan organisasi, bertujuan untuk memperjelas struktur dan menunjukkan karyawan di mana posisi mereka dalam organisasi. Perusahaan menunjukkan bagan organisasi di Contemporary Landscape Service, yaitu sebuah bisnis kecil tapi cukup berkembang di suatu komunitas di Texas. Lalu bagaimana struktur organisasi itu dibangun? Idealnya, manajer secara cermat menilai beragam faktor penting ketika mereka merencanakan dan membuat struktur organisasi yang memungkinkan organisasi mereka berfungsi secara efektif dan efisien. Faktor utama adalah misi dan strategi organisasi. Lalu, unsur-unsur pembentuk organisasi yang perlu dilakukan pada tahap pertama yaitu baik berskala besar atau kecil adalah yang pertama ada spesifikasi. Spesifikasi adalah proses mengidentifikasi pekerjaan khusus yang harus dilakukan dan menentukan siapa yang akan melakukan pekerjaan tersebut. Yang kedua, ada departementalisasi, yaitu setelah pekerjaan dispesialisasi, pekerjaan tersebut harus dikelompokkan ke dalam unit-unit logis yang disebut sebagai proses departementalisasi. Adapun manfaatnya adalah yang pertama, kendali dan koordinasi diperkecil dan menjadi lebih mudah, sehingga manajer puncak tidak dapat lebih mudah melihat bagaimana berbagai unit berjalan. Manajer tidak dapat melakukan departementalisasi secara acak. Mereka mengelompokkannya secara logis, berdasarkan urutan atau maksud tertentu. Secara umum, lini fungsional, produk, proses, pelanggan, dan geografis. Selanjutnya, penciptaan hierarki atau pengambilan keputusan adalah pengambilan keputusan siapa yang akan diberikan tanggung jawab untuk membuat keputusan tertentu dan siapa yang memiliki wewenang atas kelompok tertentu. Selanjutnya ada proses delegasi. Proses ketika manajer mengalokasikan pekerjaan kepada bawahan. Secara umum, proses delegasi mencakup yang pertama, menetapkan tanggung jawab, artinya kewajiban melakukan tugas yang diberikan. Yang kedua, memberikan wewenang atau kekuasaan membuat keputusan yang diperlukan guna menyelesaikan tugas. Lalu yang ketiga, menetapkan akuntabilitas, kewajiban yang dimiliki karyawan untuk melaksanakan tugas secara baik. Lalu, 3 bentuk wewenang. Yang pertama, wewenang lini, jenis wewenang yang mengalir ke atas dan ke bawah. Rantai komando wewenang lini adalah yang kedua, wewenang staf. Didasarkan pada keahlian khusus yang biasanya berupa pemberian saran kepada manajer lini dalam bidang-bidang tertentu seperti bagian hukum, akuntansi, dan sumber daya manusia. Yang ketiga, wewenang komite dan tim. Jika anggota komite akan bekerja sama selama beberapa waktu, organisasi bisa melakukan wewenang komite dan tim. Kemudian ada struktur fungsional. Struktur fungsional sendiri terdiri atas struktur divisional, struktur matriks, dan struktur internasional. Selanjutnya ada desain organisasi abad ke-21. Yang pertama ada tim.
Organisasi tim, wewenang tim menjadi fondasi utama dari organisasi yang menetapkan struktur organisasi. Demikian. Yang kedua, ada organisasi maya. Organisasi maya adalah organisasi yang hanya memiliki sedikit atau bahkan tanpa struktur formal. Yang ketiga, organisasi pembelajaran. Lalu yang keempat ada organisasi informal. Kemudian ada entrepreneur. Entrepreneur adalah penciptaan dan mempertahankan informasi dan fleksibilitas birokratis. Yang pertama ada investor. Investor adalah orang yang benar-benar melahirkan dan mengembangkan gagasan baru atau jasa melalui proses kreatif. Yang kedua ada pengusaha atau pengusung produk, yaitu adalah orang yang mengatasi penolakan di dalam organisasi dan meyakinkan orang lain untuk menanggapi inovasi tersebut secara serius. Lalu yang ketiga ada sponsor. Sponsor yaitu manajer puncak yang menyetujui dan mendukung suatu proyek. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.